A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin katsirah allati biha na'mal salihan litanawulil jannah min babi husnil khatimah. Wa ma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis salat zuhur yang Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di musholah yang mulia ini, yang semoga Allah selalu jadikan kumpul kita ini merupakan sebuah hal yang baik, yang bisa menjadi bekal kita untuk menutup mata dengan husnul khatimah nantinya insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, kita sedang membahas sebab-sebab terhalangnya doa. Di yang lampau kita bahas, ternyata salah satu bentuk penghalang doa dan ijabah doa yang Allah turunkan, kita tidak berdoa dalam keadaan lapang dan senang. Kali ini kita akan coba membahas bahwa ternyata doa manakala tidak dihiasi dengan kebaikan-kebaikan sebelum dan sesudah berdoa pun acap kali terhambat ijabahnya. Bahkan mendatangkan cintanya Allah itu tentu dengan menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Kebalikannya, kalau cinta tidak datang, maka yang datang adalah murkanya Allah. Sehingga Rasulullah SAW menasihatkan umat ini tentang orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Kita jangan sampai tergolong yang seperti itu. Walaupun ayat mengatakan ud'uni astajib lakum, minta langsung kepadaku ku jawab. Cuma kan berapa banyak orang yang berdoa sudah minta langsung seakan-akan tidak dijawab. Ulama membahas ini karena kalau tidak orang akan putus asa dengan doa yang dipanjatkan. Ternyata berapa banyak orang yang tidak berbuat baik sebelum dan sesudah berdoa. Apa sih keburukannya, Ustaz, sehingga menimbulkan murkanya Allah? Kata Rasulullah, ada 6 orang yang selalu dimurkai oleh Allah. Dalam sebuah riwayat Al-Baihaqi, Rasulullah pernah bersabda, innallaha yubghidu kulla ja'zariyin jawaz. 6 hal tersebut yang menyebabkan murka Allah pada orang yang dimurkai. Yang pertama adalah innallaha yubghidu kulla ja'zariyin jawaz. Allah paling murka sama orang yang pelit sama berbuat kebaikan. Jadi kalau pelit gak diidentikan sama materi saja, kaki masih bisa melangkah sehat, malas datang ke majelis ilmu, pelit. Apa yang dia nggak miliki kemampuan berjalan dan sampai pada sebuah tempat, langkah bisa, kendaraan pun punya, malas silaturahmi. Mata sehat, Quran tidak dibaca, tunggu dapat tambahan kaca dulu baru baca Quran. Apa yang dia nggak mampu, dia mampu. Cuma dia pelit dalam sebuah kebaikan. Ja'zarin jawaz, kata Rasulullah. Ini orang yang pelit dalam berbuat kebaikan. Masih punya orang tua, nggak mau bertendang. Masih bisa memberikan nafkah, enggan semangat dalam memberikan nafkah. Masih layak untuk diikuti dan mengikuti, tidak mau melakukannya. Ja'zarin jawaz. Allah paling marah sama orang yang punya kesempatan berbuat baik tapi malas berbuat kebaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah, sahabin fil aswaq. Sahabin fil aswaq di sini artinya orang yang lebih ceria, hingar-bingar kalau di pasar ketimbang di majelis ilmu. Ya, semangat dia untuk kelalang keliling itu di pasar lebih dia sukai ketimbang berkonsentrasi pada sebuah tempat untuk sebuah ibadah.
semangatnya ke pasar lebih ketimbang semangat dia menuju masjid, musola, ke tempat hiburan lebih semangat ketimbang silaturahmi, ketemu sama keluarga. Sahabat bin Aswad, orang yang hingar-bingar, teriak-teriak di pasar, seneng dia di tempat-tempat yang seperti itu. Padahal dia bukan pedagang. Kalau bicara pedagang beda bab nanti. Ya memang dia berdagang, cuma dia tidak dagang. Cuma selalu menjadi orang yang pertama membuka pasar dan menutup pasar. Sahabat bin Aswad. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Rasulullah, jifatin bilail. Allah murka sama orang yang jifatin bilail, yakni menjadi bangkai di malam hari. Enggak pernah bangun malam, ngayal bangun juga enggak. Pokoknya kalau udah tidur bangkai dan orang jifa. Sehingga kalaupun dia bangun malam nggak ngerti mau ngapain. Kalau orang punya niat bangun malam kan bangun malam, terbangun ketika malam sudah ada rasa kebanggaan tersendiri karena bisa bangun malam. Buru-buru dia ambil wudhu, ya dia segarkan dirinya, dia pun tahajud. Ya, walaupun tahajud ini tentu ada mukodimahnya. Ya, karena kalau cuma sekedar tak bangun wudhu tahajud, hati-hati. Ada 3 sholat yang disaksikan sama Allah. Yang pertama sholat fajar, sholat subuh. Yang kedua sholat wusta, sholat asar. Dan yang ketiga adalah sholat tahajud. Kebayang gak sama jamaah yang Allah muliakan? Kita lagi sholat, disaksikan sama Allah. Kebayang gak kira-kira? Sementara Allah melihat kita sedang Allahu Akbar, kita angok, gak serius, baju bau, kira-kira pantas tidak gitu loh. Sehingga kalau orang tahu bahwa dia bakal disaksikan sama Allah, paling tidak ada persiapan. Mungkin kalau bangun setengah 2 berat, tidur habis isya, bangun jam 11, ngaji sejam, baru jam 12 lewat kita sholat. Sehingga kita segarkan diri kita. Ada mukodimahnya lah. Tapi ini jifatin bilail, ini bangkai kalau malam. Udah gak ngayal melek lah. Sementara bangun malam itu kan da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh sejak zaman Nabi SAW. Bahkan melembutkan hati kita istighfar di malam hari. Kita kaji di bulan yang lalu. Yang melembutkan hati itu salah satunya banyak istighfar di malam hari. Karena ketika kebaikan mendekati hidup kita, kita gak bisa mengamalkan kebaikan. Kata ulama, hati kita keras, perlu dilembutin. Punya Quran nggak bisa baca, punya rezeki nggak mau sedekah, langkah masih sehat nggak mau silaturahmi, masjid dekat nggak mau mendatangi, hatinya keras. Lembutkan hati dengan istighfar. Istighfar di malam hari itu melembutkan hati. Tapi ini jifa, dia bangkai di malam hari. Kalau sudah tidur nggak kepikir bangun. Subhanallah. Ya, meleknya kalau musim Piala Dunia, Piala Eropa. Atau aktivitas dunia melek. Tapi kalau urusan akhirat gak tertarik. Subhanallah. Sekalinya melek, dia lupa bahwa tahajud sunnah. Kalau sunnah itu kan tangan kanan memberi, tangan kiri gak perlu tahu, betul? Nah, ini mungkin saking senangnya bangun malam, ganti status. Orang tahu semua. Akhirnya kau bangunkan aku di malam hari, ya Allah. Setengah jam itu robah lagi, tinggal witir nih. Jakarta mengetahui ya, dahsyat ya. Hati-hati, jangan lupa kita butuh tahajud. Asa ya fa'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah angkat derajat kamu, Allah angkat. Kenapa? Karena zikirmu memuliakan Allah. Manusia dimuliakan dengan kemuliaan yang banyak. Karena memang Allah sengaja uji manusia dengan sekian banyak ujian. Tujuannya itu mengangkat derajat manusia. Teringat saya sempat sampaikan di yang lampau surat Yunus ayat 12. Kadang Allah uji kita untuk mendatangkan kehusyuan. Apa kata Allah? Wa idza massal insan ad-durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'iman falamma najjahu falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yakuna ila durrin massahu kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Surat Yunus ayat 12 kata Allah, wa idza massal insan, yang namanya manusia, idza massal insanu durru,
ketika diuji dengan malapetaka, kesulitan, sakit, atau apalah. Da'ana di jambih, bahkan berbaring pun dia ingat Allah. Kontan, da'ana di jambih. Dengan lambung dia tidur pun dia, ya Allah. Orang lagi susah banyak ngomong ya Allah biasanya. Al-Qa'idan, duduk pun Bismillah. Oh, lagi sakit. Al-Qa'iman, bangkit pun Bismillah. Masya Allah. Kalimat Allah terucap terus, li jambi qa'idan al-qa'iman. Tapi kata Allah, falamma kasyafna anhu dhurrahu. Tapi orang yang seperti ini biasanya ketika malapetakannya hilang karena kebaikan dia dalam berbaring, duduk dan diri tadi, marra ka'allam yad'una ila durrin masahu. Dia lupa bahwa dia pernah sakit. Dia lupa dia pernah menderita. Susah dia dekat sama Allah, ketika senang dia lupakan Allah. Sifat manusia. Allah katakan kadzalika zuyyina lil muslimina ma kanu ya'malun. Orang-orang yang seperti ini Allah bikin hiasan. Bikin hiasan lupa dengan yang dia butuhkan. Masya Allah. Hati-hati. Jifatin bil lail, bangkai di malam hari. Padahal kan banyak sekali doa di malam hari, ya, doa ketika witir, atau kita orang tua, longoklah anak yang sedang tidur, doakan dia. Nabi ajarkan untuk mendoakan anak dalam keadaan tidur. Kita longok, dia katakan u'izzukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanir rajim wa min hamatin wa min ainin lamah. Doa buat anak-anak kita. Kalau kita tahu tentang itu, akan kita persiapkan semuanya. Masya Allah. Dia bangkai di malam hari. Yang keempat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, himarin bin nahar. Himar, keledai. Keledai di siang hari, kata Rasulullah. Allah murka sama orang yang kayak keledai. Keledai itu apa sih, Zat? Ya, yang kayak kuda. Kuda bukan, bagal bukan, keledai lah, tengah-tengah lah. Yang kalau dia liar tuh haram dagingnya dimakan, padahal kuda halal. Mirip sama kuda, cuma haram. Ya, keledai. Larinya nggak kenceng, cuma tenaganya kuat. Makanya suka dipakai buat giling tepung di negeri Arab seperti ya. Atau membawa beban yang berat. Sejak zaman para nabi dulu keledai yang bawa, keledai. Maksudnya apa keledai di siang hari, Ustaz? Ya Allah, ini penakluk dunia ini manusia. Betul-betul pekerja keras. Berangkat pagi, pulang sore. Ingin menaklukkan dunia, memberikan yang terbaik pada sebuah perusahaan yang dia berada di atasnya. Tapi demi Allah, sampai ibadah menjadi nomor 2. Ya, makanya kalau sampai ada orang mengangkat staf ahli karena ilmunya, bukan kedekatan dia dengan Allah, fantasi disah, tunggu waktu. Ya, keberkahan itu bukan matematik. Walaupun matematik dikatakan hadar, kewaspadaan. Cuma Rasul hanya mengatakan wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bi ta'ah. Kalau kamu punya sesuatu yang kau inginkan adanya di sisi Allah, semua yang baik di sisi Allah tidak mungkin kalian dapatkan tanpa mentaati Allah. Ajbilu bit talab. Kalau sudah bagus hubungan sama Allah, perbagus cara meminta, baru kita bicara keahlian. Kadang-kadang orang yang nggak pandai nyari uang, uangnya lebih banyak ketimbang yang pandai nyari, betul? Karena sifatnya titipan. Ini mendatangkan berkah ini yang orang suka nomor 2 kan. Himar bin nahar. Dia keledai di siang hari, dia pekerja keras sampai dia lupa Allah ciptakan dia bukan untuk itu. Ukurannya ibadah, bukan kerjaan dunia. Silakan taklukkan dunia untuk akhirat. Karena memang jihad yang paling tinggi di mata Islam, al-jihadu fi sabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad yang paling tinggi dengan hartamu. Bagaimana kamu bisa berjihad dengan tingkat yang paling tinggi ini? Bekerja. Tapi yang kau miliki kau dapat dengan kebaikan yang Allah inginkan kepada dirimu. Kalau kau buat sebuah kebaikan, hal jazaul ihsan ila ihsan. Karena balasan kebaikan cuma datang dengan cara yang baik. Jadi kalau kebaikan dihayalkan, dibuat dengan cara yang gak baik, sampai kapanpun tidak ada kebaikan dengan cara yang haram. Ya. Ketika Rasulullah SAW katakan kepada anak kecil, ya gulam, ihfazillah tajidhu amamak. Jagalah Allah, Allah jaga kamu. Padahal kalau gulam anak 9 tahun suruh jaga Allah kan nggak mungkin. Mana bisa anak 9 tahun jaga Allah, Ustaz? Kalau nggak sholat aja nggak dosa kok.
Suruh jaga Allah apa? Lebih ke orang tua. Kita nggak selamanya mampu memantau anak. Masa yang akan datang pun kita nggak tahu dia jadi apa. Kita serahkan sama Allah. Tapi buat sabab yang baik. Ingat, anak ini tumbuh bersama rezeki yang Allah titipkan sama kita. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang kasih rezeki buat kalian untuk mereka. Melalui kita rezeki keluarga. Betul. Tapi ingat, kullu lahmin nabata min sukhtin an-naru ahqqu bi. Hati-hati dengan itu. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Kita kerja di perusahaan yang halal, tapi cara kerjanya haram. Gara-gara kerja kita nggak sholat. Gara-gara kerja kita mengulur waktu sholat. Fawailul lil. Gara-gara kerja kita putus silaturahmi. Gara-gara kerja kita lupa bertendang ke rumah orang tua. Gara-gara kerja kita jarang bersilaturahmi sama teman-teman kita yang susah keadaannya. Gara-gara kerja kita lupa baca Quran. Sampai gara-gara kerja kita lupa belum umroh, pinggang udah sakit. Betul. Keenakan kerja sampai lupa haji. Nunggu tua dulu baru berangkat. Subhanallah. Hati-hati. Himar bin nahar. Keledai di siang hari, kata Rasul. Padahal kita kerja perlu, semangat perlu. Tapi ingat, hidup ini tidak hanya untuk itu. Ukurlah dengan ibadah. Sesulit apapun kita, keadaan yang paling penting adalah ibadah. Makanya sholat yang disaksikan penting. Sampai kata Allah, suruh jaga sholat wusta, sholat asar. Karena memang di akhir zaman nanti akan banyak orang yang meremehkan asar. Betul. Ketika Allah ciptakan siang untuk bekerja, wa ja'alna nahara ma'asha, Allah jadikan siang untuk bekerja. Orang lupa ada intibah, peringatan Islam. Suruh jaga sholat asar. Mantaraka sholat al-asar faqad habita ma sana'u. Rawahul Bukhari, kata Rasulullah, bahkan orang yang meninggalkan sholat asar maka dimustahkan kebaikan selama itu, selama hari itu. Saya sih alhamdulillah Ustaz, ninggalin sih enggak kan. Cuma asar berteman mulu sama maghrib. Ini mirip-mirip berarti ya. Fawailul lil musallin. Celaka ini orang yang sholat. Ya, kita cuma menghayal kebaikan buat orang tua, buat rumah kita, nafkah buat mereka, tapi cara nyarinya nggak kita perhatikan. Hati-hati. Boleh kita kerja, tapi jangan kayak himar, jangan kayak keledai tadi kata Rasulullah. Beliau mengatakan yang kelima, alimun bi amrid dunia. Ciri khas mereka pandai kalau bicara urusan dunia. Subhanallah. Kalau ngomong dunia, waduh. Bicara usaha, bagaimana mendatangkan hasil, menjauhkan kerugian, memperbanyak keuntungan, luar kepala dah. Udah bisa bikin buku bagaimana menggapai keuntungan sebesar-besarnya. Bicara keuntungan, Masya Allah. Kalau ngomong dunia, udah kayak komentator bola. Betul. Walaupun gak perlu bisa main bola, asal bisa komentator mah udah hebat aja. Dia pikir main bola gampang kali. Ronaldo masih disalahin juga. Masya Allah. Wah salah, kanan dikit terus. Kata Ronaldo susah, emang gampang. Jadi dikomentari, dia tidak perlu pandai, tapi dia berkomentar pandai. Dia banyak alim di amri dunia, bicara dunia, wow, Masya Allah. Tapi yang keenam kata Rasulullah, jahilun bi amril akhirah. Bodoh kalau urusan akhirat. Bodoh sekali. Dia menganggap ibadah nanti di ujung, di akhir. Bicara agama nantilah kalau sudah tua. Sama anak juga begitu. Udahlah, agama nantilah kalau kamu sudah besar. Terus SMA baru ngomong agama. Padahal Islam suruh kita untuk membiasakan hidup beragama. Sejak umur 7 tahun biasakan dia sholat, walaupun belum wajib sholat. Karena kalau nggak terbiasa sholat berat. Ibadah seperti itu. Kayak kita bicara puasa, bulan Muharram ya, bulan Muharram ini. Ini kan bulan yang azim. Banyak ibadah yang kita bisa lakukan. Imat Taswa atau Asura. Kemarin 9-10. Cuma buat orang yang nggak terbiasa ya berat. Padahal subhanallah, kita menghiasi doa dengan kebaikan, dengan mengerti momen-momen yang tepat, itu asbab mudahnya datang kebaikan. Walaupun mungkin sifatnya Israiliyat. Ya, ulama jarang menggunakan dalil Israiliyat, tapi mereka nggak menyalahkan, karena edukasi sudah memanfaatkan dalil-dalil seperti ini. Sejak zaman sebelum Rasul itu kan Muharram sudah diagungkan. Apa sih alasan mereka mengagungkan Muharram? Karena kita sekarang pun berada di bulan Muharram. Sebelum Nabi diutus, umat-umat sebelumnya itu dimuliakan dengan Muharram. Tapi umat Muhammad dimuliakan dengan Ramadan.
Sehingga afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul-lahil muharram. Sebaik-baik puasa kata Rasulullah setelah Ramadan ya bulan Muharram. Apa sih kelebihannya? Banyak. Nah, buat kita tidak hanya terfokus dengan puasanya saja, kita bisa banyak doa di bulan Muharram. Kenapa? Karena bulan Muharram bulan yang Allah pernah agungkan sekali. Yang pertama, keagungan yang ulama sering bicarakan. Wallahu a'lam bishawab. Allah ciptakan Adam alaihissalam di bulan Muharram. Insyaallah. Allah ciptakan Adam di bulan Muharram. Allah selamatkan Nuh alaihissalam dari gelombang yang tinggi, yang dia panggil anaknya suruh naik ke atas perahunya. Ya bunayya irkab mana? Kata anaknya, la sa'awi ilal jabalin. Saya pengen ke gunung aja selamat. Jangan, ini bulannya hari, ini waktu gak macam-macam. Gak ada yang selamat dari gelombang. Ayolah. Tidak mau ya sudah. Allah selamatkan orang yang betul-betul mau menjalani kebaikan di bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dari bakaran api yang besar sekali saat itu. Yang udah logika gak bisa terima, pasti mati itu Ibrahim. Tapi karena memang doa Ibrahim, Allah berikan kemuliaan. Itu pun terjadi di bulan Muharram. Allah selamatkan Yunus alaihissalam dari perut ikan di bulan Muharram. Allah selesaikan permasalahan Musa dengan Fir'aun ketika di hadapan dia ada tingginya gelombang laut merah, di belakang musuhnya Fir'aun. Kalau bukan karena perintah Allah, izhab ila Fir'aun innahu tagha, datang kamu ke Fir'aun, berikan nasihat, dia melampaui batas. Dampaknya apa? Dikejar. Allah selamatkan dia, dibelahnya laut merah itu ketika bulan Muharram. Ini bulan azim, syahrullah. Maka kalau kita mau memanfaatkan, mungkin sudah lewat Tasu'a dan Asyura, 9-10 Muharram sudah terlewatkan. Tapi bulan Muharram masih panjang. Jangan cuma keliling bawa obor atau sekedar mengucap salam. Ini tahun baru Islam. Yang zaman Rasul nggak ada tahun baru Islam. Tahun baru Islam itu penetapannya pasca Umar Ibn Khattab, betul? 13 tahun lebih setelah Rasul wafat. Dan memang tidak ada ritual-ritual khusus di bulan Muharram, jujur, kecuali ibadah-ibadah yang dicontohkan. Lebih baik kita tekankan ibadah. Berbanyak silaturahmi. Man arada ayyubsata fi rizki wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Kalau Anda memang pengen diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, dibanyakan rezeki, kan tawaran Islam apa? Banyak silaturahmi. Ini bulan bagus, bulan mulia. Allah akan lipat gandakan pahala walaupun nilainya hanya milik Allah. Berbanyak baca Al-Quran. Ini pun muraqabah diri. Karena kalau orang sudah sholat, bukan berarti dia nggak bisa berbuat maksiat. Buat apa? Ada hadis yang mengatakan, ya ibadi, law ataitani bi qurabil ardi khataya summa laqitan la tusriku bi syai'an la ataituka maghfiratan mislah. Duhai hambaku, kata Allah, hambaku, kalau kau datang kepada aku bawa dosa sebesar langit dan bumi, menandakan hamba Allah juga bisa berdosa. Menandakan orang sholat juga tidak maksum. Makanya suruh muraqabah, rapikan ibadah. Anda sudah sholat, sudah bagusin sholat Anda. Isbiru wasabiru. Anda sudah sabar, kuatkan sabar Anda. Anda sudah haji, hiasi dengan umrah. Anda sudah zakat, hiasi dengan infak sedekah. Anda sudah puasa di bulan Ramadan, hiasi dengan Senin Kemis, surah dan lain sebagainya yang sifatnya sunnah. Ini kebaikan-kebaikan yang menghiasi doa, mempercepat datangnya ijabah yang kita inginkan. Allah janji, la idza sa'alani la utiyannahu wa idza sta'adzani la uidannahu. Kalau dia minta pasti kuberi. Dia minta perlindungan pasti kulindungi. Asli Allah berikan tawaran-tawaran yang mulia sekali, sehingga manusia betul-betul memahami ternyata kemuliaan itu milik Allah. Ya, tidak memberi kemudahan kepada orang lain yang sedang berada dalam keadaan susah. Kebaikan yang lain, kata Rasulullah SAW, kalau orang sudah berdoa kepada Allah, tolong jangan sampai nggak merespon kebaikan yang layak untuk dia lakukan. Tadi yang dikatakan Ja'zari Jawaz, punya kesempatan berbuat baik, cuma nggak suka berbuat baik atau pelit dalam kebaikan. Ya, ini sebuah hal nggak baik, respon. Mungkin kita nggak bisa bantu secara materi, tenaga pun kita nggak miliki, paling nggak doa. Paling nggak doa.
Jangan cuma sekedar mengomentari tanpa memberikan solusi. Islam menginginkan kita betul-betul bermanfaat buat maslahat, karena manusia ini adalah bagian dari kehidupan orang lain. Mungkin kita nggak bisa memaksimalkan, cuma jadilah bagian dari sebuah kemaksimalan. Insyaallah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, hadis dari Abdullah bin Umar, man arada an tustajaba da'watuhu wa an tukshafa karbatuhu falyufarrij an mu'sir. Rasul bersabda, man arada an tustajaba da'watuhu, barang siapa yang ingin doanya dikabulkan, wa an tukshafa karbatuhu, atau dihilangkan dari kesulitannya, falyufarrij an mu'sir, hendaklah dia selalu memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam keadaan sulit. Walaupun cuma kebaikan yang sifatnya lumrah, Allah akan muliakan. Betul-betul kebaikan yang sifatnya biasa. Biasa ini mah, sekedar nunjukin jalan. Kalau dia merasakan sebuah kesulitan, kata Rasulullah, man arada an tustajaba da'watuhu wa an tukshafa karbatuhu falyufarrij an ma'sir. Tolong. Mudah memberikan kemudahan buat orang lain. Mayyassaru ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Hadis lain dari riwayat Ibnu Hibban, beliau bersabda, mayyassaru ala mu'sir, barang siapa memudahkan orang dalam kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, Allah kasih kemudahan di dunia dan akhirat. Sama seperti ketika Rasul sampaikan kepada anak kecil yang kita bahas yang lapang, ya ghulam ihfazillah tajidhu amamak. Kau jaga Allah, maka kau temui Allah di hadapanmu. Bukan berbuat baik terus kelihatan Allah, bukan. Karena tidak ada makhluk di atas dunia ini yang bisa melihat Allah, nggak ada. Di akhirat nanti mungkin banyak hadis yang menjelaskan tentang melihat Allah di akhirat nanti. Liqa'a wajhi rabbihil a'la, berjumpa dengan wajah Allah yang agung mungkin, tapi di dunia tidak bisa. Itu apa maksudnya ketika Rasul mengatakan ihfazillah tajidhu amamak, jaga Allah, kau temukan Allah di hadapanmu. Maksudnya apa? Kau bertakwa kepada Allah, solusi selalu kau miliki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah selalu berikan solusi dalam hidupnya. Maka kalau orang dekat sama Allah, betul-betul dia suka pada Allah, menegakkan kalimat Allahus Samad, Allah tempat bergantung semua makhluk, dia baik sebelum doa dan dia baik setelah doa, ini orang yang lain diijabah sama Allah. Karena doakan hukum sebab akibat. Ya, tiga hal yang terjadi kalau orang sudah berdoa, imma yu'ajjil, dipercepat jawabannya, imma yu'akhir, atau diakhirkan, atau yubaddil, atau diganti dengan tolak balak. Enggak semua doa diijabah, sababnya dilihat terlebih dahulu. Membuat sabab, sisanya bertawakal. Dia bertawakal kepada Allah, bahwa matasawun illa masyaallah, kalian tak memiliki kemampuan kecuali izin Allah. Menghindari 6 hal tadi yang betul-betul menyebabkan Allah murka. Karena kalau Allah sudah murka, tidak ada kebaikan. Alaihim dairatus saw, yang ada masalah waktu saja azab yang akan turun. Alaihim dairatus saw wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Cuma bergulir waktu saja, masalah waktu. Dia bisa berbuat dosa, dia bisa berbuat maksiat, banyak kesalahan yang dia perbuat. Wa yadubillah wa na'udzubillah. Subhanallah. Ini nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian Abu Darda, sahabat Rasulullah ini pernah meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Rasul seraya mengeluh karena hatinya ini keras. Maka Rasul bersabda, atuhibba ayyalina qalbuka wa tudrika hajatak. Kata Rasulullah, atuhibba ayyalina qalbuka wa tudrik hajataka. Apakah kamu ingin hati kamu menjadi lembut dan hajatmu terkabulkan? Kata Rasulullah gitu. Jadi beliau tanya, atuhibba ayyalina qalbuk wa tudrika hajatak.
Maukah kamu kuberitahu tentang bagaimana melembutkan hati dan menggampangkan hajat itu diselesaikan sama Allah? Dia mengatakan, bala, mau ya Rasulullah. Kata Nabi, irhamil yatim. Bikin satu kebaikan. Yang pertama, irhamil yatim. Coba sayang sama anak yatim. Kalau letter lucknya makna, cari anak yatim, bantu. Tapi kalau luasnya makna, harus ngerti yatim itu apa. Karena Nabi mengatakan la yutma ba'da ihtilam. Enggak ada yatim setelah balik. Jadi yang namanya yatim itu sebelum balik. Ini kadang-kadang kita bantu, kita nggak tahu juntrungannya. Anak udah SMA, nih yatim udah SMA, gitu ya. Udah nggak yatim. Kata Nabi la yutma ba'da ihtilam. Yang namanya yatim itu belum balik. Karena la yutma ba'da ihtilam, udah nggak yatim lagi kalau sudah mimpi. Perempuan haid, laki mimpi. Nah ini perlu nih, kita suka bagi-bagi anak yatim. Rasul mengatakan la yutma ba'da ihtilam. Padahal irhamil yatim melembutkan hati, memudahkan hajat kita diijabah sama Allah. Tapi kalau kita nggak ngerti yatimnya, nanti beda bab. Irhamil yatim, cinta sama anak yatim. Wamsah ra'sahu, pegang palanya. Dalilnya ada wamsah ra'sah. Ini hadis At-Tabrani, sahih hadis ini. Wamsah ra'sah. Karena kalau anak kecil yatim dipegang palanya boleh, betul. Kalau udah gede nggak boleh. Ya, harus. Nggak boleh. Karena menyentuh orang yang bukan mahramnya itu, kata Rasulullah, lebih baik ditancapkan paku di atas kepalaku sebesar gunung ketimbang menyentuh yang bukan mahram. Kita bakal ngerti main bagi-bagi hadiah. Oh, kelas berapa? SMA. Oh, udah nggak boleh. Pokoknya tanya, kalau udah balik atau udah bibi atau udah haid, bukan yatim lagi. Oh, saraksa, sunnah. Anak yatim kita bantu, pegang kepalanya. Ima sarahnya memegang kepala itu bentuk cinta kasih, merespon kita sama mereka. Ya karena anak bangsa, kita nggak pernah tahu 20 tahun yang akan datang, mungkin dia jadi wali kota, jadi presiden, kita nggak pernah tahu. Wallahu a'lam bishawab. Cuma kita bagian dari kehidupan dia. Kita bantu dia dengan kebaikan, dia berbuat baik, seluruh kebaikan yang dia perbuat berpahala untuk kita. Itulah kebaikan. Kemudian kata Rasulullah, wa'at'imhu min ta'amik. Beri makan dia seperti yang kau makan. Jadi bukan berarti nggak boleh dadakan beli nasi bungkus, bukan. Cuma yang dikatakan wa'at'imhu min ta'amik. Beri makan dia makanan yang kau makan. Artinya apa? Merutinkan makan yang kita makan ini seperti yang mereka makan atau kebalikannya. Jadi kebaikan yang dirutinkan, bukan yang sifatnya dadakan. Apalagi menghayalkan Muharram ini lebaran anak yatim. Entah siapa yang mulain duluan. Kalau kita baca sejarah nih, Bani Ubaid Al-Qadda Al-Fatimiyun ini, Syiah Fatimiyah ini, abad ketiga Hijriah. Mereka orang yang pertama kali mengadakan ritual-ritual yang Nabi nggak pernah mencontohkan, mengatasnamakan bid'ah hasanah, bid'ah baik katanya. Padahal Nabi bilang kullu bid'ah dhalalah. Kita mau menentang perkataan Rasul. Dia buat Muharram ini lebaran anak yatim, berjamuranlah spanduk, yuk bantu yatim mumpung Muharram. Sehingga selesai Muharram pada patungan lagi buat apa? Buat lebaran yatim tahun depan. Di bulan anak yatim butuh bantuan, ya tahun depan aja ntar. Pas lebaran. Enggak begitu bahasa agama, mempercepat berbuat sebuah kebaikan. Karena memang kalau dia butuhkan cepat, ya berikan sebuah hal yang cepat. Tapi kalau bicara Muharram, bulannya yang mulia, bukan memberi nama ritual-ritual sesuatu yang Nabi nggak mencontohkan. Beliau hanya mengatakan ana ma'akamil yatim fil jannah hakadha. Aku dengan orang yang cinta sama anak yatim kayak telunjuk sama jari tengah. Kapan? Selamanya. Betul-betul irhamil yatim wamsah ra'sa wa'atimhu ta'aman alladhi anta ta'kulu. Yang kau makan ta'am tersebut, yang kau makan rutinkan. Kalau kamu makan, dia juga makan. Jangan dibedakan. Ya, saya pernah sampaikan dulu di sini juga ketika ada seorang guru dengan anaknya yang sedang makan pagi dengan makanan yang mewah, roti yang terigunya mahal. Nggak lama berselang dia sedang makan berdua, ada orang di depan rumahnya. Anak ngintip bilang, "Pak, ada pengemis." Masih nggak saya bilang. Kemudian kata si bapak, "Ya udah, kesian dia lapar, kasih ini roti." Diambil satu roti, ditepak tangan tuh anak. "Tolong kalau ngasih orang bawa nampannya, suruh pilih. Jangan kita yang ambil, suruh pilih." Biar dia ambil. Ketika roti dibawa ke depan, itu yang kayak pengemis ngambil nampan-nampannya dibawa lari semua.
Anak bilang sama orang tua, orang gila pak, kirain pengemis, dibawa semuanya, lempar lagi tuh nampan. Kalau tahu gitu kita kasih roti yang jelek aja orang gila. Shh, kata ayahnya. Mungkin itu orang gila nggak tahu tuh roti mahal, tapi kan Allah tahu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tak akan pernah mendapatkan sebuah kebaikan pun di sisi Allah sebelum menginfakkan yang paling baik yang kalian suka. Jadi kalau kita merasakan sebuah kenikmatan, mulailah kita berpikir andai kenikmatan ini pun dirasakan oleh orang lain. Maka janji Allah, anfik ulfik alaik. Infakkan hartamu, Allah infakkan kamu. Masya Allah. Beliau mengatakan, wamsah ra'sahu wa'at'im min tu'amik yalin qalbuk wa tudrik hajatak. Kalau kebaikan yang mudah ini kamu perbuat, Allah bikin hatimu lembut, Allah bikin hajatmu akan tertunaikan. Karena ulama sering mengatakan kebaikan yang dekat dengan kehidupan, datangnya pengemis, orang minta bantuan, orang tua masih ada, Quran kita punya, sholat kita mampu, tapi kita nggak melakukan. Ternyata karena hati kita kaku, hati kita keras. Azan berkumandang nggak bergetar hati kita. Niat orang susah pun kita nggak tertarik untuk membantu. Kita lupa bahwa hidup ini sebentar, kalau nggak ntar besok. Bicara kematian nggak bicara usia. Ada yang dipanjangkan umurnya, ada belum lahir pun Allah wafatkan. Wallahu a'lam bishawab. Cuma yang perlu kita pahami dengan benar bahwa kalau Allah wafatkan, kita sedang apa kita? Itu yang paling penting. Maka demi Allah, doa yang kita panjatkan hiasi dengan kebaikan sebelum dan sesudahnya. Semoga Allah muliakan kita insyaallah. Fadhal, silakan yang mau bertanya. Akhirul da'wan alhamdulillahirabbil alamin. Fadhal. Iya, kemudian bagaimana pengertian melakukan kebaikan atas dasar Allah Subhanahu wa taala dan kiat-kiat supaya tidak tercampuri oleh riya. Terus yang kedua, apakah benar dalil yang ada itu hanya menganjurkan kita sholat berjamaah, bukan sholat di masjid, Ustaz? Gimana, Ustaz? Bagaimana menimbulkan kiat ibadah dalam diri kita supaya nggak tertimbun riya dalam ibadah? Wallahi akhi fillah, sering dibahas di kajian kita ini tentang tingkatan-tingkatan tazkiyatun nufus. Karena ibadah itu kan mentazkiyah diri si pelakunya. Ketika Syekh Salim bin Al-Hilali, penulis kitab Tazkiyatun Nufus, itu ditanya tentang apakah Tazkiyatun Nufus memiliki cara-cara khusus, beliau mengatakan tidak ada. Karena setiap ibadah itu mensucikan si pelakunya, gitu lah. Cuma tingkatannya begini, kata dia, supaya kita nggak timbul riya, nggak timbul sum'ah dalam ibadah kita. Hendaklah kita ini musyaratah. Kita kenali dulu kepada siapa kita ibadah. Kita beribadah kepada Allah yang menciptakan kita untuk ibadah. Sehingga nanti kita akan tahu manakala kewajiban terselesaikan kita lakukan, kita nggak jadi sombong. Karena nggak ada yang spesial di mata Allah buat orang yang melakukan sebuah kewajiban. Itu sudah fitrah. Orang sholat 5 waktu tuh nggak perlu dibikin salut. Kan kalau orang sekarang mah salut, betul? Dia sih begini, jarang orang kayak dia tuh. Nah, sholatnya 5 waktu. Kamu berapa biasanya? Orang 5 waktu heran gitu ya. Saya bangga jadi teman dia, Masya Allah. Kita satu kantor, Subhanallah. Kenapa? Kalau bulan Ramadan puasanya full dan tidak harus. Ada masalah apa gitu loh. Jadi kadang-kadang seperti itu tuh. Padahal kalau kita sudah kenal Allah, kita melakukan yang wajib, memang kita tercipta untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, baru kemudian kita tahu nanti setelah kita fitrah kita tercipta untuk yang wajib, bagaimana mendatangkan cinta Allah agar doa ini gampang diijabah. Hiasi yang wajib dengan yang sunnah. Makanya justru kata Allah, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Justru cintaku datang pada seorang hamba, kata Allah, ketika dia menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Jadi kalau Anda cuma 5 waktu saja, itu sih standar. Bagaimana mendatangkan cintanya Allah? Lakukan yang sunnah, qobliyah ba'diyah. Nah, kalau bicara sunnah ini kata Rasul, afdhalu sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sebaik-baik sholat seseorang itu di rumah, kecuali yang wajib di masjid. Kalimatnya sebaik-baik, bukan wajib mutlak. Sehingga kalau sampai orang nggak sholat di masjid, ya nggak batal sholatnya.
Tapi kalau dia mau baik sholatnya, ya di masjid. Umumnya la sholata illa bil jamaah. Jangan pernah kita sholat kecuali dengan berjamaah, gitu lah. Karena memang al-Islam wal jamaah. Islam itu ya kita berjamaah. Jadi ulama sih menyimpulkan kalau buat orang yang sudah berilmu, Rasul mengatakan akan kubakar rumah mereka ini karena nggak sholat di masjid. Bukan berarti lantas kalau teman kita atau anak kita nggak sholat di masjid kita bakar kamar, bukan ya. Nanti tingkatan akhir dia mengerti bahwa di masjid itu lipat gandaan pahalanya itu masya Allah. Nanti jenjang berikutnya lagi apa? Ya ini sebaik-baik sholat ya di masjid haram 100.000 kali lipat, Nabawi 1.000 kali lipat, Aqsa 500, terus seperti itu. Allah musta'an. Barakallahu fiik. Oke, lagi silakan. Silakan, mungkin yang saya sampaikan dari dipahami. Oke. Kelas, maafi soal. Taib, antum silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau tata cara dalam doa itu ada nggak Pak? Mengangkat tangan posisi dulu. Ayo, wah. Syaratnya seperti apa? Hukum asal doa itu mengangkat tangan kata Rasulullah. Karena beliau mengatakan asy'ashal akbar yamudu yadayhi ilas sama'. Beliau menceritakan tentang orang yang wukuf di Arafah, haji, safar, mengangkat tangan ke langit. Berarti doa mengangkat tangan ke langit. Kecuali beberapa doa yang beliau tidak contohkan mengangkat tangan. Nah, ini nanti ada khilaf ulama. Yang pertama, beliau tidak mencontohkan mengangkat tangan berdoa selesai sholat wajib. Ya. Kenapa? Karena ada sunnah berdoa ketika sujud terakhir dan tahiyat akhir. Jadi, kalau kita mau sedikit perdalam akan tahu nanti itu. Nah, walaupun Ibnu Qayyim al-Jauziyah orang yang mengatakan bolehnya kita berdoa setelah sholat wajib. Kenapa? Karena itu amal soleh. Cuma merutinkannya Nabi nggak mencontohkan. Itu yang dipahami. Kemudian yang kedua, beliau berdoa di atas mimbar. Sahabat mengaminkan tanpa mengangkat tangan. Kemudian tidak mengangkat tangan selesai mendengar azan, doa setelah azan. Namun setelah doa setelah azan dibaca, boleh mengangkat tangan untuk doa. Karena waktu antara azan dengan qomat adalah mustajab. Dan seterusnya dan seterusnya. Ada dalil tentang mengangkat tangan. Tapi hukum asal berdoa mengangkat tangan. Makanya antum perhatikan di negeri Islam, itu manusia dipermudah untuk tahu mana kiblat. Ya. Dipermudah untuk tahu di mana kiblat. Kenapa? Karena memang sunnah berdoa menghadap kiblat. Dan kita tidak boleh buang ludah menghadap kiblat. Ada dalilnya makruh nanti. Ada bab di kitab Riyadhus Shalihin. Nggak boleh buang hajat membelakangi kiblat, menghadap kiblat, betul? Berarti kan orang perlu tahu kiblat. Makanya mempermudah orang tahu kiblat itu pahalanya besar sekali. Ya jadi kita berdoa menghadap kiblat. Mudahkan orang untuk menghadap kiblat. Ya, seperti yang saya ceritakan kemarin, jangan sampai terjadi keunikan ketika di Dubai kemarin itu kan masya Allah, ketika jamaah waktu asar belum sempat sholat dari musola nggak memungkinkan, kita tanya sama polisi Arab, wahai istiqbalil kiblah ya akhi, dalam musola sholat asar mana kiblat Pak polisi, ini kita belum sholat asar. Kata polisinya, wallahu a'lam, berarti nggak sholat dia selama ini. Mudah-mudahan Allah jaga kita dengan kemuliaan yang banyak, insya Allah dimudahkan dalam berbuat baik, mudahkan orang untuk tahu kiblat. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.